Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam para siswa kelas 11. Melanjutkan materi PAI pada kesempatan ini akan membahas surat At-Taubah ayat 105 terkait dengan etos kerja. Ini merupakan lanjutan dari pembahasan sebelumnya, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan dan taat kepada aturan-aturan. Baik, untuk itu mari kita simak bersama bacaan atau surah At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh wal mu'minuna wal mu'minun. Kita ulang. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kalian, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan kalian itu, dan kalian akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 105. Selanjutnya kita masuk untuk memahami beberapa arti-arti per kosakata atau per mufrodatnya. Yang pertama salah satunya kata fasayaro, maka akan melihat. Amalakum, pekerjaan atau amalan kalian. Warasuluhu, dan rasulnya. Wal mu'minuna, dan orang-orang yang beriman. Wasaturaduna, dan kalian akan dikembalikan. Alimi, yang mengetahui. Al-ghaibi, yang gaib. Wasyahadati, dan yang tampak. Adapun mufrodat atau kosakata selanjutnya para siswa bisa menyusunnya masing-masing. Berikutnya memahami kandungan surat At-Taubah ayat 105, bahwa secara tersurat ayat ini memberikan perintah untuk beramal atau bekerja. Apapun amal atau pekerjaan yang telah dikerjakan, Allah, Rasul-Nya, serta orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaan itu. Dan kelak di akhirat nanti Allah akan memberikan balasan terhadap apa-apa yang telah dikerjakan atau terhadap amalan-amalan kita. Di dalam surat yang lain juga disebutkan bahwa sekecil-kecil amal tetap akan mendapat balasan, bahwa sekecil-kecil amal yang tadi yang baik, sekarang yang buruk pun nanti akan mendapatkan balasan. Kemudian dalam bekerja, hal yang terpenting adalah niat. Maka untuk itu luruskanlah setiap niat sebelum bekerja dan melakukan amal atau perbuatan atau pekerjaan. Sebab niat yang salah ini akan menyebabkan amal atau pekerjaan itu ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, dalam bekerja hal yang terpenting adalah niatnya. Maka perlu meluruskan niat sebelum melakukan pekerjaan atau sebelum melakukan amal perbuatan. Nah, karena niat yang salah akan menyebabkan amal atau pekerjaan kita itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka sebelum beramal atau bekerja, kita harus niatkan pekerjaan yang akan kita lakukan itu untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Agar pekerjaan tersebut bernilai ibadah. Nah, sebagaimana yang sering dilakukan, ini ibadah, itu ibadah, di mana-mana ada ibadah. Menuntut ilmu, mencari nafkah, semuanya itu ada ibadah. Nah, itu salah satu syair Nasidaria dulu ya. Kemudian di samping kita bekerja atau beramal untuk urusan dunia, kita juga harus beramal untuk kehidupan akhirat. Malah ini yang penting. Ya, bahkan beramal untuk kehidupan akhirat ini boleh dikatakan lebih penting dan lebih utama daripada bekerja untuk hanya urusan duniawi saja. Nah, dalam kehidupan dunia pun ada suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia dengan kelangsungan hidupnya. Nah, sehingga manusia harus beramal untuk dunia dan akhiratnya secara seimbang. Di dalam ayat yang lain di dalam Al-Quran pun disebutkan, jadi ketika kita melakukan suatu perbuatan amal ibadah untuk akhirat, jangan melupakan untuk bagian kehidupan dari dunia. Nah, makanya kita harus betul-betul seimbang. Kalau hanya ibadah saja, setiap hari hanya sholat, dzikir dan seterusnya tanpa bekerja, bersosial masyarakat, yaitu kurang berimbang. Itu sudah baik, tapi cuma kurang berimbang. Yang baik itu adalah yang bekerja diniatkan untuk ibadah, yang ibadah kepada Allah yang sifatnya adalah ukhrawi atau keakhiratan juga diniatkan yang baik untuk mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita tergolong terhadap ini kategori-kategori yang bisa menyeimbangkan antara amal perbuatan itu ibadah untuk akhirat dan amal perbuatan yang di situ bernilai ibadah tetapi pekerjaannya adalah apa yang dilakukan berkaitan dengan keduniawian. Misalnya orang mencari nafkah, bekerja, ada orang yang menjadi buruh, ada yang menjadi karyawan dan seterusnya. Nah, kemudian setelah bekerja itu ya jangan lupa tetap melakukan ibadah-ibadah kepada Allah, ibadah yang sifatnya langsung atau ibadah mahdoh. Ya, tetap sholat, tetap puasa, tetap zakat, haji dan seterusnya. Nah, untuk itu para siswa mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan pertolongan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk tetap senantiasa berimbang melaksanakan antara pekerjaan-pekerjaan duniawi dan ibadah-ibadah ukhrawi atau keakhiratan untuk sama-sama tujuannya satu, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.